Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Edward dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ilmu dasar akuntansi seperti pembuatan jurnal umum, pembuatan buku besar, dan juga pembuatan neraca saldo. Nah, oke teman-teman, apa sih itu jurnal umum? Nah, jurnal umum adalah pencatatan pertama atau pencatatan bukti transaksi perusahaan yang pertama. Nah, gunanya jurnal umum nih pada dasarnya adalah untuk mencatat semua transaksi perusahaan dan untuk menghitung debit dan kreditnya agar seimbang di setiap transaksi perusahaan tersebut. Nah, lalu buku besar itu apa? Nah, buku besar itu adalah pengelompokan dari akun-akunnya jurnal umum. Misal di jurnal umum tanggal 1 ada kas, tanggal 5 ada kas. Nah, buku besar fungsinya itu untuk mengelompokkan akun-akun tersebut. Jadi mengelompokkan akun kas pada tanggal 1 dan juga 5. Nah, itu dikelompokkan itu teman-teman, ada akun-akunnya. Nah, terus apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo adalah total dari semua akun-akun di buku besar, teman-teman. Jadi setelah semua akun-akunnya sudah dikelompokin sama buku besar, sudah ketemu jumlahnya berapa, debit atau kredit. Nah, neraca saldo itu dipakai. Jadi neraca saldo ngambil tuh dari buku besarnya, terus ditotal semua itu sama neraca saldo untuk melihat apakah debit dan kreditnya itu balance teman-teman, seimbang apa tidak, hasilnya sama atau tidak gitu teman-teman. Nah, di video kali ini juga saya sudah menyediakan beberapa soal yang akan kita kerjakan bersama. Tentunya soal-soalnya akan kita kerjakan di Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel saya saat ini sudah saya tulis beberapa nama akun dan juga nomor akun yang akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang ada. Nah, teman-teman tahu nggak? Di Microsoft Excel ada rumus menarik yang dapat membantu kita untuk menyatukan nomor akun dan juga nama akun. Nah, rumusnya yaitu kalau teman-teman bisa dapat mulai untuk mengetik sama dengan, lalu teman-teman ketik huruf CONJATENATE. Dan ini membentuk suatu kata yang dapat disebut sebagai concatenate atau bisa disebut sebagai concatenate. Oke, setelah teman-teman sudah menulis sama dengan dan juga concatenate, teman-teman dapat mengetik kurung buka, lalu teman-teman pilih nomor akun yang ingin dipilih. Nah, sebagai contoh saya memilih nomor akun 101, lalu teman-teman ketik titik koma, lalu petik 2 spasi petik 2 titik koma, dan pilih nama akun yang ingin dipilih. Di sini saya akan menggunakan nama akun kas. Setelah itu teman-teman tutup kurung dan mencet enter. Nah, langsung dijadikan satu. Nah, yang lebih menarik adalah teman-teman nggak usah tulis manual satu-satu rumus untuk di kolom-kolom bawahnya. Teman-teman tinggal pencet yang kolom kas ini, 101 kas, lalu teman-teman ke bagian yang agak pojok bawah. Nah, ketemu ini lambang plus warna hitam atau seperti plus kapital ini besar. Nah, teman-teman klik dan teman-teman tahan ya dan geser bawah lalu lepas. Otomatis sudah jadi. Nah, itu adalah salah satu rumus yang menarik di Excel. Nah, oke nih teman-teman. Setelah kita selesai membuat menggunakan rumus concatenate, nah ini saatnya kita membahas tentang aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Oke. Nah, di sini saya sudah menyediakan beberapa gambar tentang aset, liabilitas, dan juga ekuitas nih teman-teman. Oke, pertama kita apa sih itu? Nah, oke nih teman-teman. Setelah rumus concatenate-nya sudah jadi, nah sekarang saatnya kita membahas apa sih itu aset, liabilitas, dan juga ekuitas nih teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan beberapa gambar mengenai aset, liabilitas, dan juga ekuitas untuk jurnal umum. Oke, apa sih itu aset? Nah, aset adalah suatu hak milik perusahaan atau seseorang. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. Misal kita membeli sebuah kursi menggunakan uang tunai pada saat itu juga, nah otomatis kursi ini sudah menjadi hak kita, sudah menjadi milik kita, dan itu disebut sebagai aset. Ya, itu disebut sebagai aset teman-teman. Nah, kalau liabilitas itu contohnya seperti kita membeli kursi tapi secara kredit nih teman-teman. Berarti kita membeli kursi tapi pakai utang.
Nah, kita utang dulu nih buat beli kursi. Itu namanya liabilitas, teman-teman. Nah, liabilitas itu bisa disebut sebagai kewajiban. Kenapa? Karena kita masih ada kewajiban untuk membayar utangnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu bedanya aset dan juga liabilitas. Oke, kita lanjut ke ekuitas. Apa sih ekuitas? Ekuitas itu seperti modal, dividen, dan juga. Nah, oke, kita sekarang lanjut ke ekuitas nih, teman-teman. Apa sih itu ekuitas? Nah, ekuitas itu dibagi menjadi dua nih, teman-teman. Ada modal dan juga laba ditahan. Nah, laba ditahan ini ada anak-anaknya juga nih, teman-teman. Laba ditahan itu ada pendapatan, beban, lalu prive, dan juga dividen, teman-teman. Nah, sekarang kita geser ke atas. Nah, ini teman-teman, untuk aset sendiri, jika asetnya bertambah atau mengalami kenaikan, maka itu masuk ke bagian debit. Sedangkan kalau menurun atau keluar atau berkurang, nah itu masuk ke kredit. Nah, kalau liabilitas nih kebalikannya nih, teman-teman. Kalau liabilitasnya berkurang, maka masuk ke debit. Sedangkan kalau liabilitasnya bertambah, maka masuk ke kredit. Nah, ini untuk ekuitasnya juga nih, teman-teman. Kalau berkurang maka masuk di debit. Kalau bertambah maka masuk di kredit. Nah, seperti itu, teman-teman. Dari itu adalah bedanya dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas ya, teman-teman. Nah, oke. Sekarang ini saatnya kita lanjut ke pembuatan template atau tabel untuk jurnal umum, teman-teman. Nah, teman-teman dapat menambahkan halaman lainnya di bagian bawah sebelah kiri ya, teman-teman. Di sebelah tulisan sheet 1 ini, teman-teman klik tambang lambat, terus teman-teman klik kanan. Nah, pencet ke rename. Oke, kita ganti judulnya menjadi jurnal umum. Lalu kita enter. Nah, setelahnya mari kita buat template untuk penggunaan jurnal umum atau tabel jurnal umumnya dulu ya, teman-teman. Ingat, jurnal umum selalu diawali dengan tanggal, terus ada akun debit, terus ada akun kredit, terus ada debit, ada kredit, lalu keterangan. Nah, kalau seperti ini kan kurang rapi ya, teman-teman ya. Karena tulisan akun debit, akun kreditnya ada yang kepotong nih. Nah, teman-teman tinggal arahin yang ke bagian tulisan B ini atau kolom B-nya, terus teman-teman geser nih. Geser. Nah, lebarin aja, teman-teman. Geser. Debit kreditnya juga geser. Keterangannya juga geser. Nah, kalau sudah, teman-teman pencet yang tanggal, klik yang tanggal, lalu tahan, tahan, geser bawah. Nah, ini terserah teman-teman mau menggeser seberapa banyak dulu. Perkiraan segini ya kalau saya. Terus kita pencet yang di border nih, buat tabel, teman-teman klik yang border nih. Sebelahnya yang ada gambar kayak cut ini, klik teman-teman klik, terus pencet yang all borders. Nah, sudah jadi, teman-teman nih tabel jurnal umumnya. Oke, kalau tabel jurnal umum sudah jadi, selanjutnya kita akan membuat list akun. Nah, teman-teman masyarakat, nah, list akun dapat dibuat itu, teman-teman klik data terlebih dahulu. Nah, data ini ada yang di bagian seperti home, insert, draw, page layout, dan lain-lain. Nah, ini ada yang data, teman-teman klik yang data. Lalu teman-teman ke bagian yang data tools, ada lambang seperti centang dan juga lambang dilarang itu. Nah, namanya adalah data validation. Teman-teman klik. Nah, setelah teman-teman klik, teman-teman akan mendapatkan pilihan ini. Ada yang tulisan any value dan ada pilihannya. Teman-teman klik pilihannya, lalu teman-teman pilih yang bagian list. Setelah teman-teman sudah pilih yang list, teman-teman pencet yang bagian source. Nah, source-nya teman-teman klik. Terus teman-teman pindah ke halaman yang pertama tadi. Nah, teman-teman klik yang bagian ini, akun sama nama akun yang udah jadi satu itu tadi, yang pakai rumus concatenate. Nah, teman-teman geser, tahan, geser. Nah, udah jadi. Terus teman-teman klik OK, OK. Nah, udah ada pilihannya nih, teman-teman. Teman-teman bisa klik itu, ada pilihannya tuh. Kelihatan semua tuh, ada 101K, 102BA, Bank BAAC. Oke. Nah, tapi yang bawah-bawahnya kan nggak ada ya, teman-teman ya. Kayak kolom di bagian kotak B5, B6, B7, B8 nih nggak ada nih pilihannya. Caranya, teman-teman
klik yang bagian B2 ini yang udah kita buat listnya, teman-teman klik Ctrl C. Ingat ya, Ctrl sama C. Teman-teman klik, terus teman-teman klik dan tahan ini semua kotak-kotak yang di akun debit kredit yang di tabelnya. Oke. Setelahnya teman-teman klik Ctrl sama V. Ctrl sama V. Klik. Nah, setelah itu udah jadi nih. Tuh, semuanya udah ada kan? Nah, udah ada list-listnya nih teman-teman. Nah, gunanya Ctrl C itu buat apa sih? Nah, Ctrl C itu gunanya untuk copy ya teman-teman. Dan untuk Ctrl V itu gunanya untuk paste. Nah, jadi udah tinggal copy paste ini. Nah, oke. Nah, ini udah jadi list-listnya. Nanti kita bisa pilih-pilih nih teman-teman. Nah, milih yang mau akun mana. Oke. Nah, oke. Setelah sudah kita buat listnya ini ya teman-teman. Sekarang mari kita pindah ke bagian soalnya. Oke, saya buka dulu soal pertama. Nah, ini soal pertama nih teman-teman. Soal yang pertama ini ada dua gambar nih teman-teman. Gambar yang pertama, nah ada tulisan M transfer. Nah, ini berarti bukti transfer antar rekening nih. Bukti transaksi bahwa transaksinya itu sudah berhasil ditransfer. Berhasil nih. Terus gambar yang kedua ini ada surat pernyataan penyetoran modal. Oke, kita lihat dulu gambar pertama. Nah, di sini dilihat bahwa bukti transfernya itu berhasil. Nah, penerimanya itu adalah PT Sejahtera. PT Sejahtera itu penerimanya, dan pengirimnya itu adalah Andre, dan dikirim sebesar 75 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke gambar nomor 2, yaitu surat pernyataan penyetoran modal. Nah, di sini yang bagian pertama ada nama-nama dan data-data diri lengkap milik Andre. Nah, kita baca yang kalimat 1, 2, 3, 4 nih. Nah, kalimat yang pertama sudah ada tulisan, saya telah menyetorkan modal kepada PT Sejahtera berkedudukan di Surabaya dengan total sebesar 75 juta rupiah nih teman-teman. Nah, yang bagian kedua, penyetoran modal tersebut dilakukan pada tanggal 1 Oktober. Yang ketiga, setoran modal tersebut merupakan bagian dari total disetor sesuai dengan akta pendirian atau perubahan, ya sesuai peraturan undang-undangan yang ada ini. Dan yang keempat ini, dia menyatakan bahwa setoran modal tersebut itu telah menjadi milik PT Sejahtera. Oke, dari sini dapat kita lihat ya teman-teman, bahwa Andre itu mengirimkan uang pribadi miliknya untuk PT Sejahtera atau perusahaan miliknya. Ini seperti yang teman-teman lihat nih, ada tanda tangan milik Andre nih. Di yang gambar kedua nih, surat pernyataan modal, dia tanda tangan nih milik Andre. Nah, jadi maksudnya itu Andre punya uang. Dia punya uang sebesar 75 juta rupiah nih. Sama dia ditransfer ke rekeningnya punya PT Sejahtera. Otomatis uang pribadi miliknya dikirimkan ke rekening perusahaan. Jadi uang rekeningnya perusahaannya bertambah gitu. Nah, pembuatan jurnal umumnya gimana nih teman-teman? Oke, sekarang kita jawab ya. Tanggalnya ada di tanggal 1 Oktober bulan 10 berarti tahun 2025. Kita enter. Nah, sebentar nih saya lebarin dulu. Oke, akun debitnya kira-kira apa nih teman-teman? Oke ya, saya langsung jawab ya. Akun debitnya yaitu Bank BAAC, sedangkan akun kreditnya itu adalah modal. Nah, di sini enak nih teman-teman, udah ada list-listnya, kita tinggal pilih-pilih nih, nggak usah ketik-ketik. Kenapa kok akun debitnya itu Bank BAC dan akun kreditnya itu modal? Oke, saya jelasin dulu. Kenapa kok bisa modal dan kredit? Nah, sebenarnya itu ada cara mudahnya teman-teman. Untuk teman-teman kalau mau mengerjakan jurnal umum, teman-teman bisa menganggap bahwa yang debit itu apa yang masuk, sedangkan yang kredit itu apa yang keluar nih teman-teman. Contohnya seperti soal yang pertama ini tadi. Andre punya uang sebesar 75 juta rupiah. Dia mengeluarkan, ingat ya teman-teman, dia mengeluarkan uang pribadinya sebesar 75 juta untuk disetorkan kepada rekening perusahaannya yaitu PT Sejahtera. Otomatis dia mengeluarkan uang pribadinya sebesar 75 juta dan di sisi PT Sejahteranya dia dapat memasukkan nih, dapat uang 75 juta. Dia dapat masuk uang 75 juta masuk ke rekening BAAC-nya di bank BAAC. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi akun debitnya dia terima uang nih. Dari sisi perusahaan dia terima uang 75 juta rupiah. Tapi apa yang keluar? Ya modal pribadinya si Andre.
Andre ngeluarin modal pribadinya. Debitnya, ya dia masuk nih uang perusahaannya. Jadi uang perusahaan, bukan uang pribadi lagi. Uang milik perusahaan. Nah, berarti jangan lupa ya tulis ini dulu. Sebesar berapa nominalnya? 75 juta. 75 juta. Ini juga tulis di kredit 75 juta. Oke. Nah, kalau tulisan 75 juta seperti ini kan kurang rapi ya teman-teman. Nggak ada RP-nya, nggak ada apanya, kurang kurang bagus lah dilihat. Nah, teman-teman bisa klik tahan, lalu geser sampai bawah tabel. Terus teman-teman pencet yang ke bagian home tadi ini, yang kayak awal nih, yang deretannya data dan lain-lain. Nah, di sini tuh ada pilihan general ya teman-teman. Teman-teman klik yang bagian general, terus teman-teman pilih yang accounting. Tuh, jadi lebih rapi kan teman-teman. Sebenarnya saya geser. Nah, kelihatan tuh langsung 75 juta rupiah, rupiah. Nah, ada rupiahnya tuh teman-teman. Lebih rapi. Keterangannya kita tulis. Tanggal 1 itu keterangannya berarti setoran awal. Ini keterangannya mau ditulis setoran awal atau mau ditulis investasi awal juga nggak apa-apa sih teman-teman. Oh ya, ini jangan lupa ditulis tanggal 1 juga ya teman-teman. Nah, ini oke, tanggal 1. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 1. Oke nih teman-teman, setelah kita selesai mengerjakan soal nomor 1, nah ini saatnya kita ganti ke soal nomor 2. Oke, sebentar saya ganti dulu. Nah, ini adalah soal nomor 2-nya nih teman-teman. Nah, di sini juga sama ada dua gambar. Nah, teman-teman coba lihat gambar yang pertama nih yang di sebelah kiri. Ada tulisan berita acara serah terima pekerjaan. Nah, tanggal serah terimanya yaitu tanggal 2 Oktober 2025. Keterangannya yaitu PT Sejahtera telah menyelesaikan pekerjaan jasa akuntansi untuk bulan September 2025. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, penyedia jasanya itu adalah PT Sejahtera dan sudah melakukan tanda tangan juga, dan penerima jasanya itu adalah Agus, sudah melakukan tanda tangan juga. Oke, kita geser ke gambar yang kanan nih, gambar yang kedua. Nah, ini dapat dilihat tulisan invoice faktur nomor 001 tanggal 2 Oktober tahun 2025. Ditujukan kepada Agus. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada yang di tabel ada no deskripsi harga total. Yang ini deskripsinya itu jasa akuntansi bulan September senilai 1 juta. Nah, di sini ada pembayaran nih, pembayaran yang ke nomor rekening 123,5678. Nah, invoice ini tuh ditujukan kepada Agus. Tujuannya itu untuk memberikan tagihan kepada Agus. Maksudnya tuh ini ya Agus, jangan lupa bayar 1 juta atas jasa akuntansi yang telah diberikan oleh PT Sejahtera kepada Agus untuk bulan September tahun 2025. Oke, berarti kalau ada invoice, berarti Agus ini belum melakukan pembayaran. Nah, berarti PT Sejahtera sudah memberikan jasa akuntansinya nih, tapi belum dibayar. Nah, berarti kita tulis di jurnal umumnya itu seperti ini, teman-teman. Kita tulis tanggal 2 bulan 10 tahun 2025. Akun debitnya nih, akun debitnya kita pilih piutang. Lalu akun kreditnya kita tulis pendapatan. Nah, kenapa kok bisa piutang atau pendapatan? Nah, gini ya teman-teman. Pertama aku akan jelaskan apa itu piutang. Piutang itu ketika seseorang memiliki kewajiban kepada kita atau memiliki hutang kepada kita. Misalnya ini, perusahaan PT Sejahtera, dia sudah melakukan pekerjaannya nih, tapi dia belum dibayar. Padahal dia sudah melakukan pekerjaannya. Berarti si Agus itu punya utang sama PT Sejahtera. Karena si Agus itu sudah mendapatkan pelayanan jasa akuntansi, tapi dia belum bayar. Berarti dia masih ngutang nih ke PT Sejahtera. Nah, itu disebut piutang. Karena orang lain masih punya utang ke kita. Nah, seperti itu teman-teman. Terus akun kreditnya kenapa kok pendapatan? Karena PT Sejahtera sudah mengeluarkan jasa akuntansinya. Ingat, dia sudah mengeluarkan jasa akuntansi. Sudah mengeluarkan jasa akuntansi untuk Agus pada bulan September 2025. Jadi dia mengerjakan ya akuntansinya untuk bulan September 2025. Oke, kita tulis lanjut nih. Harganya, sebentar saya cek dulu tadi ditulis harganya 1 juta rupiah. Kita langsung tulis
Kita langsung tulis saja teman, nggak usah pakai RP manual, kita langsung tulis 1 juta saja. Nah, otomatis teman-teman. Jadi kita nggak perlu tulis manual seperti RP 1.00, nggak usah, tinggal tulis saja 1 juta gitu. Kita pakai titik-titik. Nah, udah otomatis nih dia teman-teman. Keterangannya kita tulis apa? Nah, keterangannya ini bisa ditulis pendapatan jasa. Jasa. Nah, pendapatan jasa. Oke, teman-teman mau tulis pendapatan jasa akuntansi juga nggak apa-apa. Ini pendapatan jasa ini saya singkat saja, karena kan dia memberikan jasa akuntansinya. Begitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa tulis tanggal juga nih teman-teman yang bagian bawahnya nih. 2 bulan 10 tahun 2025. Nah, biar urut nih tanggal 1, tanggal 2, tanggal 2. Oke. Nah, oke. Setelah kita selesai mengerjakan soal nomor 2, sekarang saatnya kita berpindah ke soal nomor 3 nih teman-teman. Oke, kita next. Nah, soal nomor 3 kita juga dikasih 2 gambar nih teman-teman. Oke, kita coba lihat gambar sebelah kiri dulu deh. Gambar sebelah kiri, nah sama seperti yang soal nomor 2, ada invoice nih teman-teman, atau seperti tagihan gitu ya teman-teman. Nah, dibuat sama PT Goboy. Ditujukan kepada PT Sejahtera. Oke, ditujukan kepada PT Sejahtera. Nah, di sini terlihat deskripsi seperti ada spidol, ballpoint, komputer, dan juga meja. Lalu jumlahnya, spidolnya itu sejumlah 5, ballpointnya sejumlah 10, komputernya sejumlah 4, dan mejanya sejumlah 10. Ada harga-harganya total. Nah, di sini ada no pembayaran, ada no rekening. Nah, ini ada PT Goboy, ada tanda tangannya. Nah, berarti dari invoice ini dapat kita simpulkan bahwa PT Sejahtera ini melakukan pembelian di PT Goboy, teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat nih gambar yang kedua. PT Goboy, surat jalan pengiriman barang. Nah, ini ada tanggalnya ya teman-teman. Tanggal 3 Oktober tahun 2025. Yang invoice tadi juga ada tanggalnya. Dengan hormat kami mengirimkan sejumlah barang bla bla. Oke, sudah ditandatanganin sama PT Sejahtera dan PT Goboy. Nah, kalau nomor 3 ini dapat kita ketahui ya teman-teman bahwa PT Sejahtera ini melakukan pembelian ke PT Goboy. Tapi dia belum membayar. Dia masih hutang berarti karena tidak ada bukti pembayaran atau kwitansi. Malah diberikan invoice, berarti dia masih ada hutang. Nah, sekarang kita coba buat jurnal umumnya. Tanggal 3 bulan 10 tahun 2025. Nah, kita lihat nih akun debitnya apa aja sih? Nah, kita buka lagi asalnya. Nah, ada spidol dan ballpoint. Spidol dan ballpoint itu masuk ke dalam perlengkapan teman-teman. Masuk ke dalam perlengkapan. Nah, terus kita buka lagi soalnya. Ada komputer dan juga meja. Komputer dan meja ini masuk ke peralatan teman-teman. Peralatan. Loh, kenapa kok ballpoint dan spidol itu masuk ke perlengkapan? Nah, gini, bedanya perlengkapan dan peralatan ini teman-teman. Perlengkapan itu untuk jangka pendek atau sesuatu yang habisnya itu cepat. Nah, kalau peralatan itu lebih ke arah jangka panjang atau masa habisnya itu lama. Kayak meja, masa habisnya itu lama. Kenapa? Nggak bisa rusak, tiap hari dipakai, bertahun-tahun dipakai masih bisa teman-teman. Ballpoint spidol dipakai 2 bulan pun belum tentu masih ada, bisa aja sudah habis teman-teman. Nah, itu bedanya peralatan dan perlengkapan teman-teman. Yang satu jangka pendek, yang satu jangka panjang. Yang satu masanya cepat habis, yang satu masanya masih lama nih habisnya. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti akun kreditnya apa? Hutang. Kenapa? Karena perusahaan PT Sejahtera melakukan pembelian berupa perlengkapan dan peralatan masuk ke perusahaannya nih. Masuk jadi asetnya mereka. Ya kan? Di mereka udah dapat perlengkapan dan peralatan masuk nih di mereka. Sudah jadi haknya mereka. Sedangkan yang keluar apa? Ada utang nih. Dia masih ada sebuah kewajiban yang masih harus dipenuhi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, berarti kita tulis nih perlengkapan. Kita lihat ya teman-teman, perlengkapan spidol dan ballpoint nih. Total 15.000 dan 20.000. Berarti
Totalnya adalah 35.000. Tulis 35.000. Nah, peralatannya komputer dan meja. Totalnya 2 juta dan 1 juta. Berarti totalnya 3 juta. Oke, selanjutnya utang. Nah, ini totalin aja semuanya. Berarti, nah ada rumus lagi nih teman-teman, biar teman-teman nggak capek apa namanya nulis-nulis seperti cara notalnya itu gimana nih. Kalau mau ngitungnya ribet, nah teman-teman bisa nih pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, pilih, enter, udah deh ke total. Nah, ya seperti itu deh teman-teman. Nah, jangan lupa kasih keterangan. Keterangannya apa nih? Perlengkapan. Oke, perlengkapan berarti ini tulisannya adalah pembelian perlengkapan. Ini pembelian peralatan. Lalu bawahnya pembelian peralatan dan perlengkapan. Nah, tulis seperti ini juga nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini kita geser. Nah, oke. Jangan lupa tulis tanggalnya juga nih teman-teman. Oke, sudah ketulis. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya nih, ada yang kelupaan nih teman-teman. Sebelum membuat jurnal, kalian harus ingat nih, harus ada yang namanya kop atau judulnya. Nah, ini teman-teman tinggal tahan di tanggal, terus teman-teman pilih semuanya. Nah, teman-teman bisa pilih yang di bagian pojok bawah nih. Nah, ada tuh lambang kayak geser. Nah, teman-teman geser ke bawah, geser ya seginilah. Nah, udah geser. Nah, udah kegeser kan? Baru teman-teman kasih judul kop. Judulnya itu PT Sejahtera. Nama perusahaannya PT Sejahtera ya teman-teman. Tulis jurnal umum. Bawahnya periode 31 Oktober 2025. Kenapa kok periodenya 31 Oktober 2025? Dipilih yang akhir bulannya nih teman-teman. Akhir bulan Oktober kan tanggal 31 ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Apa geser? Oke, nah soal nomor 4 nih. Nah, ini soalnya ini tentang bayar utang nih. Saya kasih ini teman-teman, kasih ada kata bayar utang nih biar lebih mudah dipahami. Oke, kita lihat di gambar yang pertama dulu deh. Yang kwitansi ini, yang kwitansi pembayaran. Nah, bisa dilihat tanggal pembayarannya yaitu 4 Oktober 2025. Terima dari, ingat ya, terima dari siapa? Dari PT Sejahtera. Terbilangnya 3.035.000 rupiah untuk pembayaran invoice 002. Nah, ini tanda tangan penerima. Ini ya teman-teman, penerima. Penerimanya itu PT Goboy. Dan penyetornya yaitu PT Sejahtera. Ya perusahaan kita nih, kita yang lagi kita buatin jurnal umumnya nih. Nah, gambar kedua yaitu ada bukti transfernya. Bukti transfernya berhasil nih. Penerima PT Goboy, pengirimnya adalah PT Sejahtera yang mengirim. Berarti PT Sejahtera udah nggak punya utang nih. Dia sudah melunasi hutangnya. Berarti di jurnal umumnya kita tulis tanggal 4 bulan 10 tahun 2025. Nah, kita pilih lagi nih. Yang masuk adalah hutang. Kenapa? Karena sudah nggak jadi kewajiban kita nih untuk membayar. Ya kan? Set, yang dikredit yaitu Bank BAAC. Nah, ini Bank BAAC. Kenapa? Ya, karena kita mengeluarkan uang untuk membayar. Bank BAAC. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelahnya kita tulis. Oh, lupa. Nggak usah tulis ini teman-teman. Nggak usah tulis RP. Nah, kita tulis aja jumlahnya. 3.035.000 rupiah. Nah, nah oke. Selanjutnya ya kita tulis keterangannya nih teman-teman. Nah, keterangannya tulis aja nih teman-teman. Pembayaran utang. Nah, atau pelunasan utang juga boleh. Pelunasan utang. Nah, pelunasan utang. Nah, jangan lupa tulis tanggalnya juga nih.
Nah, nah oke. Udah selesai soal nomor 4. Kita lanjut ke soal berikutnya nih teman-teman. Lanjut soal nomor 5. Nah, cuma satu gambar aja nih kali ini teman-teman. Oke, kwitansi pembayaran nomor dari 001 tanggal 5 Oktober tahun 2025 terima dari Agus. Wih, nggak asing nih nama Agus nih. Terbilang 1 juta rupiah. Nah, ingat nggak nih teman-teman Agus tuh yang mana? Agus tuh yang dari soal nomor 2 tuh. Nah, ini lihat nih. Tanda tangan penerima PT Sejahtera. Tanda tangan penyetor Agus. Nah, ini Agus yang tadi punya utang sama kita tuh. Kita kan punya piutang tuh yang tadi sudah melakukan jasa itu, melakukan pelayanan jasa akuntansi nih ke Agus. Nah, tanggal 5 ini Agus baru bayar nih ke PT Sejahtera. Nanti kita tulis di jurnal umumnya tanggal 5 bulan 10. Akun debitnya yaitu kita tulis kas. Kreditnya yaitu piutang. Kenapa? Karena kita sudah nggak punya piutang nih, piutangnya udah keluar, udah kita buang piutangnya. Kenapa ya? Karena Agus sudah bayar nih ke kita. Berarti udah nggak ada piutang. Karena dia udah bayar, masuk ke kas. Loh kenapa kok kas? Kenapa kok nggak bank BAC? Karena dia nggak transfer pembayarannya. Dia bayarnya secara tunai. Nah, oke. Sejumlah 1 juta nih teman-teman. Tulis 1 juta. Ups, kurang 01. 1 juta. Nah, tulisannya adalah pelunasan piutang. Nah, oke kita tulis tanggal 5 juga nih. Nah, nah oke. Soal nomor 5 udah selesai nih. Lanjut lagi ke soal nomor 6. Next. Nah, soal nomor 6 satu gambar juga nih teman-teman. Bank BAAC, slip penarikan, jenis penarikan giro. Oh, maksudnya jenis rekening nih, jenis rekeningnya giro, jenis penarikannya tunai. Terjadi pada tanggal 7 Oktober 2025, nomor rekeningnya BAC, nama PT Sejahtera, terbilang 40 juta rupiah. Nah, kalau seperti ini teman-teman, berarti PT Sejahtera ini melakukan penarikan dari rekening menjadi tunai. Jadi kayak kita ke bank, ke mesin ATM, kita tarik uang. Nah, kita dapat uang tunai nih, tapi bedanya dia pakai cek giro. Nah, dia mencairkan uang rekeningnya menjadi uang tunai nih PT Sejahtera. Nah, berarti tanggal 7 bulan 10 tahun 2025 yang masuk debit itu kas teman-teman. Yang dikredit Bank BAAC. Kenapa kok yang di debit kas? Seperti tadi nih, PT Sejahtera dia nuker nih uang yang ada di rekening dicairin ke tunai. Berarti perusahaannya dapat uang tunai. Tapi yang keluar apa? Rekeningnya berkurang. Yang nambah apa? Uang tunai. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, tadi dia mencairkan 40 juta. Nah, 40 juta, 40 juta. Bentar, kita tulis. Nah, 40 juta. Nah, keterangannya ini bisa ditulis nih. Eh, penarikan atau penarikan ya bolehlah penarikan rekening, penarikan rekening. Nah, rekening Bank BAC. Nah, jangan lupa nih Bank BAC. Bank B- Nah, nah, oke, sebentar tulis tanggal lagi, tanggal 7 bulan 10 enter. Oke, selesai soal nomor berapa ini? 6. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Satu gambar lagi, teman-teman. Kwitansi pembayaran lagi nih, teman-teman.
Dari nomornya 003 tanggal 10 Oktober. Terima dari PT Sejahtera. Kwitansinya diterima dari PT Sejahtera nih. Terbilang 5 juta rupiah. Untuk pembayaran sewa gedung untuk 1 tahun. Nah, tanda tangan penerima nih teman-teman. Tanda tangan penerima yaitu Pak Budi yang menyetor PT Sejahtera. Berarti PT Sejahtera melakukan pembayaran sebesar 5 juta rupiah untuk bayar sewa gedung selama 1 tahun. Nah, berarti kalau sudah bayar sewa gedung 1 tahun, kita tulis dulu nih tanggal 10 bulan 10 tahun 2025. Bagus juga ini. Nah, kita tulis, kita pilih. Nah, ini kira-kira apa nih teman-teman? Kita pilih sewa DBM. Nah, beberapa kadang nih ada yang bingung nih. Bedanya DBM sama beban tuh apa sih? Nah, DBM dan beban tuh berbeda ya teman-teman. DBM itu singkatan dari dibayar di muka. Dibayar di muka itu berarti untuk jangka yang panjang. Contohnya seperti tadi periode untuk 1 tahun. Jadi PT Sejahtera nih bayar 5 juta untuk sewa gedung selama 1 tahun. Selama 1 tahun ya. Padahal belum dipakai nih gedungnya. Dia belum nempati. Tapi dia udah bayar nih untuk 1 tahun ke depan. Sedangkan ya teman-teman, kalau beban, suatu hal itu bisa disebut sebagai beban kalau sudah digunakan atau terpakai teman-teman. Contohnya, beban air listrik. Sering dengar kan teman-teman masih beban air listrik atau beban telepon. Itu kenapa kok bisa disebut beban? Karena sudah dipakai. Misal nih, ada tagihan beban, ada tagihan listrik, bla 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 bla, untuk bilang nih, berarti sudah beban listrik. Soalnya sudah dipakai listriknya. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman untuk beban dan DBM. Bedanya seperti itu. Yang satu masih belum terpakai karena masih jangka panjang, masih lama. Sedangkan yang beban itu tuh sudah terpakai teman-teman. Nah, berarti ini CODBN dan kas. Kenapa kok kas? Karena di kwitansi tersebut PT Sejahtera tuh nggak melakukan pembayaran secara transfer. Cuma ada kwitansinya, berarti dia pakai kas teman-teman. Nah, kita tulis 5 juta. Oke, 5 juta. Nah, kita tulis pembayaran sewa 1 tahun. Nah, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya nih, teman-teman. Oke, soal berikutnya. Nah, soalnya kwitansi pembayaran juga nih, teman-teman. Tanggal 15 Oktober. Terima dari PT Sejahtera nih, teman-teman. Terbilang Rp175.000 untuk pembayaran biaya promosi iklan nih teman-teman. Nah, nih dilihat juga nih tanda tangan penerimanya siapa? Pak Riki dan penyetornya itu PT Sejahtera. Yang berarti PT Sejahtera ini membayar ke Pak Riki untuk biaya iklan, untuk promosi ini. Nah, jurnal umumnya kita tulis dulu nih tanggal 15 bulan 10 tahun 2025. 2025. Oke, kita pilih. Nah, yang masuk depan ini apa teman-teman? Beban iklan. Nah, ini akhirnya ada beban nih. Beda sama tadi kan yang soal sebelumnya kan DBM, sekarang beban. Kreditnya kas. Kenapa kok beban? Karena biaya iklannya ini sudah terjadi nih teman-teman. Jadi si PT Sejahteranya nih bayar ke Pak Riki. Riki kan namanya ya. Ke Riki nih, ke Pak Riki. Untuk promosiin perusahaannya nih. Dibayar langsung. Nah, langsung diiklanin tuh. Nggak ada biaya iklan untuk setahun ke depan. Nggak ada. Nah, ini berarti dia buat biaya iklan aja. Nggak ada buat jangka panjang dulu. Nah, berarti beban iklan nih. Dia bayar ke Pak Riki. Sama Pak Rikinya oke, dibuatin. Nah, berarti sudah terjadi teman-teman. Oke, sebesar Rp175.000 teman-teman.
Nah, jadi 1 juta, 175 ribu. Nah, keterangannya bisa diisi beban iklan. Nah, tulis beban iklan nggak apa-apa kok. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 ini. Kwitansi pembayaran lagi nih teman-teman. Oke, tanggal 20 Oktober tahun 2025 nih teman-teman. Terima dari CV Cantika. Wih, akhirnya nih nggak terima dari PT Sejahtera terus nih. Terbilang 10 juta rupiah. Wih, banyak juga. Untuk pembayaran biaya konseling selama 1 tahun. Biaya konseling selama 1 tahun. Dilihat nih, yang menerima siapa? Yang menerima yaitu PT Sejahtera, teman-teman. Yang menyetor CV Cantika. Berarti PT Sejahtera yang terima uang nih, dia dibayar. Kenapa kok dibayar? Karena si CV Cantika ini dia bayar buat biaya konseling selama 1 tahun. Nah, berarti jurnal umumnya adalah sebentar tadi tanggal berapa? Tanggal 20 Oktober. 20 bulan 10 tahun 2025. Oke, kita tulis nih teman-teman. Kita pilih yang masuk debit apa? Pendapatan DTM. Apa itu pendapatan DTM? Pendapatan diterima di muka. Yang berarti dia dibayar dulu nih. Nah, bedanya pendapatan DTM sama pendapatan aja itu apa sih? Pendapatan DTM itu adalah ketika kita belum melakukan pekerjaan, tetapi sudah dibayar dulu. Kayak kasusnya ini nih, biaya konseling. Kita ini belum konseling untuk 1 tahun ke depan tuh belum. Tapi si cewek cantik kan ini udah bayarin ke kita. Dikasih 10 juta kita. Buat 1 tahun ke depan. Padahal kita belum ngakuin. Masih untuk 1 tahun ke depan. Nah, kita udah terima uangnya. Tapi kita belum kerja. Berarti namanya pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan disebut sebagai pendapatan itu kalau kita sudah melakukan pekerjaannya. Misal kita dibayar, kita kerja, udah selesai. Cuma untuk waktu itu aja. Sedangkan ini untuk waktu setahun ke depan. Nah, kan nggak mungkin kita langsung hari ini selesai untuk pekerjaan setahun ke depan, nggak mungkin. Berjalan waktunya. Nah, berarti untuk masih lama itu. Setahun ke depan tuh pekerjaannya belum kita lakuin semua. Berarti itu masih kita terima di muka dulu. Nah, nah, oh, salah teman-teman. Yang debit itu bukan pendapatan diterima di muka. Kas, teman-teman. Salah pencet, teman-teman. Nah, yang debit itu kas. Oke, kas, teman-teman. Nah, yang kredit baru pendapatan diterima di muka. Ya ampun. Jangan sampai salah, teman-teman. Yang debit itu kas. Kenapa? Karena kita terima uang nih. Kita terima uang dulu dari CV Cantika. Kreditnya kenapa pendapatan DTM? Ya karena kita ngeluarin pendapatan nih, tapi belum belum kita dapat maksudnya, belum kita ini kita lakukan pekerjaannya. Masih ini dulu, ancang-ancang dulu gitu. Nah, intinya seperti itu teman-teman, bedanya pendapatan DTM dan pendapatan. Debitnya kas karena kita sudah menerima uang. Nah, yang keluar tuh apa? Ini kewajiban yang akan kita lakukan. Nah, pendapatan DTM nih. Tuh teman-teman. Oke, sebesar 10 juta. Kita tulis pendapatan DTM. Nah, terangannya tulis pendapatan DTM. Ya kan ya teman-teman, debitnya kas kenapa? Karena kita sudah terima uang. Kreditnya kenapa pendapatan DTM? Ya karena kita masih ada kewajiban nih. Kewajiban yang masih harus dilakukan. Kita keluarin kewajiban kita untuk masa mendatang. Seperti itu teman-teman. Oke, tanggal 30. Oh sebentar, soalnya belum dibuka dulu nih teman-teman, lupa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya. Soal terakhir. Soal ke-10.
Bukti transfer yang berhasil nih sekarang teman-teman. Bukti transfer pada tanggal 31 Oktober 2025. Penerimanya siapa? Antonio. Pengirimnya siapa? PT Sejahtera sebesar 5 juta. Keterangannya nih, pembagian dividen. Nah, pembagian dividen itu berarti pembagian keuntungan ya, teman-teman. Ada 5 sebesar 5 juta rupiah nih. Berarti tanggal 31 yang masuk debit itu apa? Nah, yang di debit itu dividen. Yang dikeluarkan bank bank BAAC. Nah, bank BAAC ini teman-teman. Nah, kenapa kok yang di debit itu dividen? Nah, karena perusahaannya itu sudah ngebagi ini, ngebagiin keuntungannya ke rekan-rekannya nih. Dibagi, masuk nih ke rekan-rekannya. Duitnya udah masuk nih, udah masuk ke pembagian dividen. Jadi perusahaan PT Sejahtera ini mengeluarkan dana rekeningnya untuk dibagi ke pemilik-pemiliknya nih, dibagi ke dividen, pembagian keuntungannya. Nah, seperti itu. Kenapa kok bukan kas? Karena dia ngeluarinnya pakai rekening. Pembagiannya itu secara rekening, guys, bukan pakai tunai. Sebesar 5 juta. Boleh sebesar 5 juta. Nah, keterangannya itu dividen. Dividen. Oke. Sekarang kita total, teman-teman. Kita total nih. Total. Nah, sama dengan kita pakai rumus sum ini sekarang, teman-teman. Sama dengan sum buka kurung, kita tarik ke bawah nih. Tarik terus. Tarik sampai mentok. Kita enter. Otomatis kan totalnya. Nah, sekarang kita coba nih yang bagian kredit. Berapa nih? Apakah balance? Kita tarik. Terus kita enter. Uh, Balance nih teman-teman hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari jurnal umum nih teman-teman. Nah, oke. Setelah jurnal umumnya selesai, nah, jangan lupa nih, untuk pembuatan buku besar kita perlu kita tambahin tabel bagian akun. Nah, kita buat dulu nih tabelnya nih teman-teman. Kita buat dulu, kita buat tabel. Nah, ini pakai rumus lagi nih teman-teman. Kita pakai rumus sama dengan if buka kurung, kita pencet ke bagian yang akun debit, yang B6 sama dengan 0, titik koma, pilih yang bagian kredit ini yang kosong. Nah, kita pilih bagian C6, terus kita titik koma, yang B6 lagi, yang bagian, nah akun debitnya ini yang 102 bank, bla bla bla. Nah, kita tutup kurung, enter. Nah, tujuan dari rumus ini ya teman-teman, itu tuh biar dia bisa mindahin otomatis nih akunnya. Dia bisa milih, dia tuh milih yang mana. Soalnya kan ada akun debit, ada akun kredit nih. Yang baris B5, C5, maksudnya B6, C6. Nah, ini kan yang satu ada isi, yang satunya kosong kan. Nah, jadi gunanya rumus ini tuh biar kalau misalnya isinya di debit, kreditnya kosong. Nah, dia milih yang debit biar nggak bingung gitu Excelnya. Biar dia bisa milih salah satu yang ada isinya gitu. Nah, setelah itu kita pilih nih. Nah, ini aku nih biar jadi satu buat buku besar nanti. Biar lebih mudah, teman-teman. Seperti yang tadi ya, teman-teman. Pilih yang ini, apa namanya, plus hitam atau yang plus besar nih. Nah, geser ke bawah, lepas. Tuh, otomatis nih, teman-teman. Nah, ini rumus Excel. Asik kan? Nah, oke. Setelah akunnya sudah jadi nih, teman-teman. Saatnya kita buat buku besar. Nah, enaknya kalau kita pakai Microsoft Excel nih teman-teman, buku besarnya itu nggak perlu manual teman-teman. Ada rumusnya sendiri nih, ada caranya ringkas. Kita buat halaman baru ya teman-teman.
kita ganti judul sebagai buku besar. Enter. Yang di bagian A ini, teman-teman pilih ke bagian insert sebelahnya home. Terus yang paling kiri ini ada tulisan pivot table. Teman-teman klik. Nah, ini udah langsung otomatis nih, udah langsung ke klik ini. Table range atau range-nya ini yang di bagian ini, yang ada kursor ini yang aku gerak-gerakin. Nah, kita kembali ke bagian jurnal umumnya. Nah, kita pilih dari tanggal, kita geser sampai bawah, geser. Set. Gak usah banyak-banyak, biarin gini aja. Kita klik OK. Nah, setelahnya teman-teman kita centang nih, centang tanggal, terus kita centang debit, kredit, keterangan, dan juga akun teman-teman. Ya. Nah, oke. Nah, setelahnya ini ya, tadi kan akunnya ini masih di row nih akun. Nah, lihat yang bagian bawah ini, yang bagian bawah yang rows, akunnya itu akun digeser ke bagian filter. Tinggal klik tahan, geser ke filter, lepas. Nah, setelah udah jadi nih pivot table, nah teman-teman pencet ke desain. Terus ke subtotals yang paling kiri ini, klik, pencet do not show subtotals, grand totals pilih yang kedua, on for rows and columns, terus report layout, show in tabular form. Nah, sebentar ini dirapin dulu teman-teman. Nah, ini yang bagus nih teman-teman. Teman-teman tinggal klik bagian kas. Yang kas ini, teman-teman yang klik ini ada pilihan all, pilih pilihan yang kas. Nah, klik OK. Tuh, langsung ke bagian kasnya. Bagian ke akun yang kas aja, udah ada tanggal lengkap nih. Tanggal, keterangan, total debit kredit. Oke, nah selanjutnya nih, masih ada lagi nih teman-teman. Kita klik ini. Nah, setelahnya kita pindah ke bagian pivot table analyze. Nah, teman-teman pilih yang fields, items, and sets ini. Yang di bagian calculation. Klik, terus calculated field. Klik, nah kasih nama saldo debit. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya kita untuk menambahkan ini teman-teman. Menambahkan tabel saldo debit atau kreditnya buku besar. Jadi kayak saldo akhir. Oke, kita tulis nih teman-teman. Pakai rumus if, tutup kurung, kita pilih debit, klik 2 kali, lebih besar dari kredit, titik koma, debit, min kredit, titik koma 0, terus kita tutup kurung, kita klik OK. Nah, ketemu nih teman-teman. Oke, setelahnya kita tambahin lagi nih teman-teman. Kita field calculated. Nah, sekarang kita buatnya saldo kredit. Sama dengan if buka kurung kredit lebih besar dari debit, titik koma, kredit minus debit, titik koma 0, tutup kurung, enter. Oke, nah ini ketemu nih teman-teman totalnya. Nah, ketemu nih saldo debitnya. Nah, oke teman-teman. Setelah sudah jadi nih akun-akunnya, nah sisanya ini kita tinggal pilih nih. Nah, mau yang mana aja. Akun-akunnya mau dijadi buku besar. Caranya gampang. Seperti yang tadi teman-teman pilih. Nah, klik Ctrl C, terus teman-teman copy di sini. Ctrl V, di paste. Terus teman-teman pilih seperti ini, Bank BAC.
Oke, tuh kelihatan semua teman-teman. Semua keterangannya. Nah, ini setelahnya bawahnya juga tinggal Ctrl V lagi, copy. Nah, terus pencet piutang. Nah, bawahnya lagi. Nah, perlengkapan. Nah, lebih cepat kan teman-teman? Otomatis. Ini pesonanya pakai Excel teman-teman. Nah, sewa BBM. Udah gitu urut juga refnya, enak. Gak perlu milih-milih satu-satu, manual. Nah, ada peralatan tuh. Tuh, habis ada peralatan, ada utang. Tuh, habis ada utang, ada pendapatan. Pendapatan di TM. Terus bawahnya habis pendapatan di TM ada modal. Terus ada apalagi nih, dividen. Terus ada pendapatan. Nah, udah ini tinggal teman-teman kopas-kopas aja sih. Nah, tuh udah jadi nih tuh. Nah, kalau dikecilin tuh. Jadi nih, akun-akun buat buku besarnya. Nah, oke teman-teman. Setelah kita selesai membuat buku besar, selanjutnya kita buat neraca saldo. Nah, neraca saldo ini juga mudah teman-teman. Kita tinggal pakai copy paste. Nah, kita copy dulu buku besarnya, kita tambah sheet baru atau halaman baru, kita rename menjadi neraca saldo, enter. Nah, terus kita paste atau Ctrl V. Oke, oke, ini kita rapi dulu ya teman-teman. Nah, kita panjang-panjangin dulu aja biar lebih rapi ini. Oke, udah panjang. Nah, setelahnya nih kita pencet gini teman-teman. Pilihannya tanggal tuh nggak usah dicentang, debit kredit nggak usah dicentang, keterangan nggak usah dicentang, hanya akun saldo debit dan saldo saldo kredit yang dicentang. Bedanya adalah akun yang tadi kan ini di filters ya, dimasuk filters akunnya pindah ke bagian rows. Nah, ini adalah neraca saldo teman-teman. Oke kan? Nah, tapi kelemahan dari ini ya apa namanya cara ini totalnya itu jadi nol. Jadi kita harus total manual. Nah, total manualnya kita pakai rumus sum. Sum dalam buka kurung, kita totalin semua, enter. Oke, sum, buka kurung, kita totalin semua. Nah, balance kan teman-teman? Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Mau dijadiin pakai kayak accountant juga boleh nih. Mana nih counting tuh, biar kelihatan lebih rapi, boleh. Nah, 86 juta neraca saldonya teman-teman. Nah, ini adalah neraca saldonya. Nah, itu semua dari video saya, teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih ya, teman-teman, sudah menonton. Jikalau ada salah kata, mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung komen di bawah, teman-teman. Pasti saya jawab kok, teman-teman. Hehehe. Terima kasih.